Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang soal-soal TK Matematika SMP. Ini merupakan bagian yang terakhir ya dari pembahasan paket ke-6. Sekarang kita sudah sampai di soal nomor 21. Coba diperhatikan soalnya ya. Nah, di sini soalnya diketahui sebuah tabung mempunyai volume dari 10 cm pangkat 3 atau 10 cm kubik. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut ini yang benar? Jawaban benarnya lebih dari satu. Nah, adik semua harus ingat kembali ya, apa rumus dari volume tabung. Rumusnya volume tabung itu kan sama dengan, ya, ini pi R kuadrat dikali dengan tingginya. Artinya bisa dituliskan 10 cm pangkat 3 ini seperti ini. Pi R kuadrat T sama dengan 10 ya. Ini bisa dituliskan seperti itu. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu. Yang pertama adalah jika jari-jarinya diperbesar dua kalinya, maka apakah volume tabung menjadi 40 cm kubik? Artinya jari-jarinya ini kita akan ganti dengan dua kali. Coba dituliskan ya yang pertama di sini. Berarti pi dikali dengan R-nya menjadi 2R. Ya, 2R pangkat 2 dikali dengan T. Nah, ini kita obok-obok ya. Berarti bisa dituliskan pi dikali 2R kuadrat berarti jadinya 4R pangkat 2. Karena di pangkat 2 kan semuanya. Dikali T, 4-nya bisa dipindahkan ke depan sebagai koefisien. Jadinya ditulis 4 dikali pi R kuadrat dikali T. 4R kuadrat pi R kuadrat T ini kan tadi sudah ada nilainya yaitu 10. Berarti 4 dikali dengan 10 berarti 40 ya. Nah, ini 40 berarti pernyataan ini benar. Seperti itu caranya ya, kita cek. Kemudian yang berikut, jika jari-jarinya diperbesar 3 kali, tadi itu 2 kali, ya, ini 3 kali. Kalau 2 kali berarti 2 kuadrat dikali 10, jadinya 40. Kalau misalkan 3 kali, berarti ini kan bisa dituliskan 3 kuadrat dikali dengan volume awal, yaitu 10. 3 kuadrat dikali 10 berarti dapatnya 90. Tidak sama dengan 60 ya, berarti pernyataan ini salah. Nah, sekarang tingginya lagi yang diubah. Tingginya diperbesar menjadi 2 kali. Bagaimana hasilnya kalau tingginya diperbesar menjadi 2 kali? Nah, sekarang langkah-langkahnya sama ya. Ini berarti pi dikali R-nya tetap R kuadrat, T-nya menjadi 2T. Berarti ini duanya bisa dipindahkan ke depan sebagai koefisien. Jadi 2 dikali pi R kuadrat T, ini kemudian 2, ini kan ada nilainya yaitu 10. 2 kali 10 berarti 20. Nah, ini 20 berarti pernyataan ini benar. Nah, kemudian sekarang yang ketiga. Keempat, diperbesar 3 kali. Berarti kurang lebih sama dengan yang tadi ya di pernyataan ketiga. Kalau 2 kali berarti 2 kali 10. Seperti itu. Ini kan. Ini tadi 2 kali 10 berarti 20. Nah, kalau 3 kali diperbesar 3 kali berarti 3 dikali 10, 30. Harusnya 30 ya, tapi di sini 60. Sehingga pernyataan ini salah. Jadi kesimpulan yang benarnya adalah pernyataan satu dengan pernyataan ketiga. Bisa dipahami ya untuk nomor 21. Kalau sudah kita lanjut ke soal nomor 22. Coba kalian semua pahami dulu soalnya. Silakan. Ya, di sini ada grafik tentang suhu dengan kelembapan udara di suatu daerah. Nah, kalau kita perhatikan untuk kelembapan ini, yaitu yang di atas ya, ini yang melengkung, kemudian yang ada tanda bulat-bulatnya seperti ini. Ya, ini untuk grafik dari kelembapan udara. Kemudian untuk suhu yang ini, yang ada ikonnya atau ada gambar segitiganya seperti ini. Nah, kalau kita lihat yang pertama di sini, apakah suhu udara berbanding terbalik dengan kelembapan udara? Ini pernyataannya benar ya. Karena ada yang melengkung dari atas kemudian ke bawah. Ini dari bawah kemudian ke bawah lagi seperti ini ya. Ini berbanding terbalik. Kemudian yang berikut, apakah pada suhu 11 pada suhu apakah suhu pada pukul 11 sampai 12 suhu udara turun 1 derajat Celcius? Coba diperhatikan
untuk suhu udara yang ada gambar segitiganya. Pada jam 11 sampai 12 yang di sini. Apakah turun 1 derajat? Ini 34 ke 33. Ya benar ya, ini turun 1 derajat. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian yang berikut yang ketiga. Apakah kelembapan udara mengalami penurunan terbesar pada pukul 10 sampai pukul 11? Ya, kelembapan udara berarti yang ini ya, kita akan cek apakah penurunan terbesarnya terjadi pada pukul 10 sampai pukul 11. Berarti kita harus cek satu persatu ya, setiap perpindahannya dari pukul 8 ke pukul 9 misalnya seperti itu. Nah, kalau pukul 8 sampai pukul 9, ini penurunannya adalah sebesar 78 ke 59. Ini berkurang 19. Kemudian 59 ke 46 itu berkurang 13. Kemudian 46 ke 40 itu berkurang 6. Kemudian 40 ke 41 itu bertambah 1 ya. Kemudian ini bertambah 1 lagi. Ini bertambah 1 dan ini bertambah 4 ya. Berarti yang kita cek di sini karena penurunan kita lihat berarti ini tidak termasuk ya. Penurunan terbesarnya itu ada di sini yaitu pukul 8 sampai di pukul 9. Berarti pernyataan ini salah ya. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Untuk nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23. Coba dipahami dulu soalnya. Silakan. Ya, ini tentang menentukan rata-rata ya. Mungkin kalian masih ingat bagaimana cara menentukan rata-rata untuk data yang disusun dalam bentuk tabel seperti ini. Yaitu kita kalikan dulu masing-masing ya, seperti ini. Ya, semuanya dikalikan. 15 dikali 3 ini dapatnya 45. Kemudian 16 dikali 7 dapatnya 112. 17 dikali 10, 170. 18 dikali 9 ini 162. Kemudian 19 dikali 5 dapatnya 95. 20 kali 6 ini 120. Kemudian kita jumlahkan ke bawah. 45 tambah 112 tambah 170. Seterusnya sampai tambah 120. Itu hasilnya adalah 704. Kemudian kita jumlahkan dari banyaknya anggota ini atau banyaknya frekuensi. 3 tambah 7, 10, tambah 10, 20, tambah 9, 29, dan seterusnya ditambah 11 ya. Ini dapatnya 40. Berarti rata-ratanya di sini adalah, di sini kita cek, dituliskan ya. 704 dibagi dengan 40. Dapatnya ini adalah 17,6. Nanti adik semua cari dengan pembagian bersusun ya. Pernyataan ini benar. Kemudian untuk modusnya itu cara menceknya adalah perhatikan di sini frekuensi yang paling besar. Frekuensi yang paling besar di sini adalah yang 10. Berarti modusnya itu adalah 17. Ini 18 tahun, ini salah. Bisa dipahami ya. Kemudian untuk menentukan median atau kuartil kedua. Ya, sering kita jelaskan untuk menentukan kuartil kita butuh kolom FK atau frekuensi kumulatif. Caranya mengisi itu ini kita tulis dulu ya di sini. Kemudian 3 ini kita jumlahkan ya, kita jumlah ke sini ya. 3 tambah 7 10. 10 tambah 10 20. 20 tambah 9 itu 29. 29 tambah 5 34. 34 tambah 6 itu dapatnya 40. Nah, kalau misalkan frekuensi median ya. Q2 itu berarti rumusnya 2/4 N tambah 1. Ya, atau 1/2 ya. N-nya itu 40, berarti 40 tambah 1, 41. 1/2 dari 41 dapatnya 20,5. 20,5 berarti ada di data ke 20 dan data ke 21. Gitu ya. Nah, data ke 20 itu dia ada di sini. Berarti sejajarnya itu adalah 17. Ditambah data ke-21 itu ada di sini. Ya, sejajarnya itu adalah 18.
Nah, ini dijumlahkan. 17 tambah 18, 35 dibagi 2 dapatnya 17,5. Di sini 17 tahun ya. Pernyataan ini salah. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 23. Next, nomor 24. Silakan. Ya, nomor 24 ini bagusnya kalau kita susun dalam bentuk tabel ya, seperti itu. Nah, ini kan nilainya yaitu ada 140, kemudian 143, 146, kemudian 150, 152 dan 154. Kemudian frekuensinya itu untuk 140 itu adalah 4. Kemudian 143 yaitu 6. 146 di sini adalah 5. 150 sejajarnya itu 8. 152 itu 3. Dan 154 adalah 4. Nah, kita cari lagi FK atau frekuensi kumulatif. Ditulis ulang dulu ini 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 8, 23. 23 tambah 3, 26. 26 tambah 4, 30. Nah, sekarang kita tuliskan ya untuk, ya kalau jangkauan kuartil itu kan rumusnya Q3 dikurangi dengan Q1. Berarti kita cari satu-satu dulu ya. Untuk Q1 itu 1/4 dari N tambah 1. Ini 1/4, N-nya kan 30. 30 tambah 1, 31. 31 bagi 4 dapatnya 7,75. Atau dibulatkan menjadi 8. Berarti data ke-8. Data ke-8 itu masuk di sini. Sejajarnya adalah 143 ya. Ini 143. Kita simpan dulu ya. Kemudian untuk Q3. Q3 berarti 3/4 dikali N tambah 1. 3/4 dikali 31 karena N-nya 30. Ya. 3 kali 31 ini 93. Dibagi 4 itu 23,25. Ini kita bulatkan 23. Data ke-23 itu dia ada di sini. Sejajarnya adalah 150. Ya. Nah, berarti kita sudah peroleh ya. Q3-nya itu 150 dikurangi dengan Q1-nya 143. Tinggal diperkurangkan dapatnya 7 Charlie. Semoga bisa dipahami ya untuk nomor 24. Next, nomor 25. Silakan. Ya, ini diketahui sepotong papan berbentuk lingkaran diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papan tersebut dipaku bagian tengahnya sehingga papan dapat diputar. Papan diputar secara berulang-ulang, tabel banyaknya jarum menunjuk angka pada papan sebagai berikut. Misalkan angka 1 ya, itu muncul 24 kali. Terus angka kedua itu muncul 20 kali dan seterusnya. Sampai jarum ke-6, jarum 6 ini dia muncul sampai tengah-tengahnya ini ya, itu 26. Nah, sekarang kita cari peluangnya satu persatu. Peluang empiris untuk jarum yang menunjuk angka 1 itu rumusnya adalah P1 sama dengan P1 itu 24. Ya. Dibagi dengan, kita hitung semuanya ini ya. Untuk data pertama itu kan 24. Kemudian data jarum pertama itu 24. Jarum kedua itu adalah 20. Kemudian jarum ketiga 28. Jarum keempat itu 30. Jarum kelima 22. Dan jarum keenam adalah 26. Ini kita jumlahkan semua ya. 24 tambah 20 tambah 28 tambah 30 tambah 22 tambah 26 itu dapatnya adalah 150 gitu ya. Nanti adik semua coba cek ulang dulu, jangan sampai saya salah hitung. Ini berarti dibagi dengan 150. 24 per 150 bisa dibagi 6. 24 bagi 6 itu 4. 150 dibagi 6 dapatnya
25. 4/25 ini salah gitu ya. Nah, kemudian untuk angka prima. Angka prima itu berarti dia masuk angka 2, 3 dengan 5. Kita total dulu ya. Untuk angka 2 itu kan 20. Ditambah dengan angka 3 itu 28. Ditambah dengan angka 5 itu 22. Dibagi dengan 150. Ini jumlahnya adalah sama dengan 70 per 150. Nolnya habis. 7/15 ini benar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, angka genap. Angka genap itu berarti 246. Ya, angka 2 itu 20. Kemudian 4 itu 30. Angka 6 itu 26 per 150. Nah, ini kita total ya. 20 tambah 30, 50 tambah 26, 76 per 150. Ini bisa sederhanakan masing-masing bagi 2. Ya, 76 bagi 2 ini 38. 150 dibagi 2 dapatnya 75. 38 per 75 salah. Kemudian yang keempat, jarum menunjuk angka kelipatan 3. Yang mana kelipatan 3? Yaitu 3 dengan 6. 3 itu yaitu 28. Kemudian untuk angka 6, 26 per 150. 28 tambah 26 itu 54 per 150. Bisa masing-masing dibagi dengan 6. Ya. 54 bagi 6, 9. Kemudian 150 dibagi 6 dapatnya 25. 9 per 25. Ini pernyataannya benar. Ya, baik ya, saya kira inilah pembahasan lengkap untuk paket ke-6. Nanti kita mulai lagi pembahasan paket ke-7 mulai dari nomor 1. Kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.